Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Toto Priadi. Kali ini kita akan membahas persamaan akuntansi. Persamaan ini diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Baik, setiap perusahaan membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, laporan keuangan tersebut merupakan hasil dari suatu sistem, yaitu sistem informasi akuntansi. Untuk menyusun laporan keuangan tersebut, diperlukan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset, harta, aktiva, itu adalah istilah yang sama. Kemudian liabilitas atau utang, sumber dana dari kreditor, dan ekuitas adalah sumber dana dari investor atau pemilik. Nah, kemudian persamaan itu akan kita perluas dengan beberapa jenis item untuk setiap jenisnya. Jadi misalnya aset akan terdiri dari berbagai macam, mulai dari aset lancar, aset yang berumur kurang setahun, dan aset tetap. Utang atau liabilitas akan terdiri dari liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam contoh ini kita hanya membahas liabilitas jangka pendek. Dan kemudian ekuitas atau modal sendiri. Untuk membahas persamaan akuntansi, kita perlu menggunakan beberapa contoh transaksi supaya mudah untuk dipahami. Baik, sebelah kiri dari panel ini adalah jenis transaksi, sebanyak 15 transaksi yang akan kita bahas satu persatu. Sesuatu dengan transaksi ketika peristiwa tersebut mempengaruhi pos-pos keuangan. Nah, karena sifatnya adalah persamaan, maka di sini pos keuangan yang terpengaruh minimal adalah 2, bisa 3, 4, dan seterusnya. Transaksi ini bisa terjadi pada sisi sebelah kiri saja, mempengaruhi aset, perpindahan aset dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kanan saja, atau mempengaruhi keduanya sekaligus, yaitu kiri dan kanan. Kita akan lihat satu persatu. Baik, kita lihat di sini transaksi yang pertama. Pada transaksi yang pertama ini kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Setiap perubahan kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Pemilik menyerahkan sejumlah uang 250.000 kepada perusahaan. Nah, 250.000 tersebut berupa uang tunai, jadi uang tunai perusahaan bertambah, kasnya bertambah, dan pada sisi sebelah kanan itu merupakan setoran dari pemilik, dari sisi ekuitas di sini juga bertambah. Jadi sebelah kiri bertambah 250, sebelah kanan bertambah 250. Contoh yang kedua, setelah perusahaan mempunyai uang, maka kemudian perusahaan melakukan beberapa belanja. Contohnya di sini adalah perusahaan membeli persediaan secara tunai 75.000. Uang kas perusahaan berkurang 75.000, sementara itu persediaannya bertambah 75.000. Transaksi ini terjadi pada satu sisi saja. Jadi yang satu bertambah, persediaan bertambah, sisi yang lain yaitu kas berkurang. Sehingga jumlahnya tetap sama antara sisi kiri dan kanan. Kemudian transaksi yang berikutnya adalah membeli persediaan secara kredit. Kalau tadi membeli secara tunai, sekarang membeli secara kredit. Baik membeli secara tunai maupun kredit, persediaan perusahaan bertambah. Yang membedakan adalah untuk pembelian secara kredit, maka utang usaha bertambah 90.000 sebagaimana dengan bertambahnya persediaan. Jadi pada sisi aset bertambah 90.000, pada sisi utang bertambah 90.000, jadi jumlahnya bertambah dalam jumlah yang sama. Kemudian setelah itu perusahaan membeli aset tetap.
Nah, aset tetap ini kalau kita perhatikan transaksinya sedikit berbeda. Jadi perusahaan membeli aset tetap senilai Rp108.000. Dari transaksi ini perusahaan hanya membayar di sini sebanyak 40.000, sehingga uang kas kita berkurang 40.000, dan sisanya dibayar kemudian hari atau perusahaan membuat janji membayar atau membuat pinjaman ke supplier di sini sebanyak 68.000. Kalau kita perhatikan di sini utangnya bertambah 68.000, sisi kiri aset bertambah 108.000 dan kasnya berkurang 40.000. Jadi kalau di net sama, yaitu Rp68.000. Baik, kita lanjutkan transaksi berikutnya. Setelah perusahaan siap untuk bekerja, sudah punya aset tetap, sudah punya persediaan, maka perusahaan menjual sejumlah barang. Tadi perusahaan sudah membeli sejumlah barang, yaitu 75/90. Nah, sekarang perusahaan menjual sebanyak Rp90.000. Ini adalah nilai penjualan tersebut. Nilai penjualan adalah jumlah unit dikalikan dengan harga jual. 90.000 ini kemudian menambah pada sisi ekuitas, yaitu dalam kelompok saldo labanya bertambah 90.000. 90.000 saldo laba bertambah, kemudian kasnya bertambah 90.000. Bertambah dalam jumlah yang sama. Setiap transaksi penjualan barang pasti akan membuat persediaan berkurang. Jadi pada contoh ini, nilai persediaan yang berkurang atau cost-nya adalah sebesar Rp45.000. Ini membuat persediaan berkurang Rp45.000, sementara pada sisi saldo laba berkurang Rp45.000. Kalau kita perhatikan transaksi 5A dan 5B, kalau di netting di saldo laba jumlahnya 45.000, yaitu merupakan laba dari transaksi tersebut. Tapi kalau pada sisi kiri kita lihat persediaan berkurang 45.000, sementara kasnya bertambah 90.000. Transaksi nomor 6 merupakan transaksi pembayaran sewa di muka atau biaya sewa dibayar di muka. Pada transaksi ini, perusahaan membayar sewa untuk 3 bulan sebesar Rp45.000. Dengan demikian, sewa di muka bertambah dan kasnya berkurang Rp45.000. Setelah itu, baru kemudian perusahaan menggunakan sewa tersebut untuk beroperasi. Transaksi nomor 7A merupakan transaksi penjualan secara kredit. Pada transaksi ini, terjadi penjualan yang mengakibatkan piutang usaha bertambah sejumlah nilai penjualan, yaitu Rp60.000. Perbedaan transaksi kredit dan transaksi tunai adalah pada sisi aset yang dipengaruhi. Pada waktu menjual secara tunai, uang kas bertambah. Pada waktu menjual secara kredit, piutang usaha bertambah. Tapi kalau kita lihat pada sisi kanan, yang bertambah pada sisi saldo laba adalah sama. Jadi kredit maupun tunai, penjualan yang dicatat pada saldo laba tetaplah sama dalam pengertian sama-sama bertambah. Atas dasar transaksi Rp60.000 tersebut, nilai penjualan itu, transaksi itu memerlukan yang namanya persediaan untuk diubah menjadi beban pokok penjualan. Jadi pada sisi persediaan berkurang Rp30.000, pada sisi saldo laba berkurang Rp30.000 sebagai beban pokok penjualan. Jadi net dari transaksi ini adalah sebesar Rp30.000 berupa laba. Transaksi yang ke-8, pada transaksi ini perusahaan berusaha memperoleh pinjaman dan memperoleh sebanyak Rp100.000. Jadi utang banknya bertambah. Sementara itu kasnya juga bertambah Rp100.000. Jadi ini jenis transaksi pendanaan, tapi menggunakan pinjaman dari bank. Uang kasnya bertambah dan pinjaman juga bertambah.
Transaksi berikutnya, setelah perusahaan melakukan kegiatan berbagai macam, maka perusahaan akan memperhitungkan nilai penyusutan untuk aset tetapnya. Pada contoh ini, umur aset adalah 36 bulan atau 3 tahun, maka 1/36-nya dari aset itu diperhitungkan atau dibebankan sebagai biaya. Jadi nilai asetnya berkurang Rp3.000, sementara pada sisi biaya di saldo laba, di sini juga dicatat minus Rp33.000. Dari transaksi sebelumnya, transaksi nomor 7A, kita lihat perusahaan menjual secara kredit. Setelah beberapa waktu kemudian perusahaan berusaha untuk menagih piutangnya. Dari Rp60.000 yang tertagih adalah Rp45.000. Jadi kasnya bertambah Rp45.000, sementara piutang usahanya berkurang Rp45.000. Perusahaan membayar cicilan pokok atas pinjamannya. Tadi perusahaan pada transaksi nomor 8 memperoleh pinjaman sebanyak Rp100.000. Sekarang mereka mencicil Rp20.000, sehingga utangnya berkurang dari Rp100.000, berkurang sebanyak Rp20.000 menjadi Rp80.000. Untuk itu, kasnya dikeluarkan untuk membayar cicilan tersebut, sehingga berkurang sebanyak Rp20.000. Transaksi ini berdampingan dengan transaksi pembayaran bunganya. Atas transaksi itu perusahaan membayar bunga sebanyak Rp1.000, yaitu kasnya berkurang. Nah, transaksi pembayaran bunga itu tidak mengurangi utangnya, tapi membuat beban biaya di sini, sehingga minus secara di saldo laba minus Rp1.000. Jadi, kalau cicilan pokok mengurangi utangnya, cicilan bunga diperhitungkan sebagai biaya. Ini mirip dengan kalau kita menyewa suatu alat berat. Mengembalikan alat beratnya seperti hanya mengembalikan utangnya, membayar sewa alat berat itu seperti membayar bunga. Setelah beberapa waktu kemudian, perusahaan juga perlu memperhitungkan beban sewa yang terjadi. Jadi 45.000 transaksi yang nomor 6 itu digunakan untuk selama 3 bulan. Karena sudah 1 bulan memakai, maka di sini perusahaan memperhitungkan sepertiganya, sehingga 15.000 diperhitungkan sebagai biaya sewa atau beban sewa untuk bulan tersebut. Sewa di muka berkurang menjadi biaya sewa, di sini minus saldo labanya Rp15.000. Pada transaksi nomor 13 ini, perusahaan membayar sebagian utang usaha sebesar Rp50.000. Sehingga di sini utang usahanya berkurang Rp50.000 dan uang kas perusahaan juga berkurang dalam jumlah yang sama. Kemudian, perusahaan juga perlu membayar gaji. Gajinya Rp45.000, kasnya berkurang, dicatat pada sisi saldo laba minus Rp45.000. Inilah jenis biaya tunai, yaitu membayar gaji kepada pegawainya. Transaksi nomor 15 merupakan transaksi yang terakhir. Transaksi ini merupakan pembayaran dividen. Jadi perusahaan sudah merasa memperoleh laba, sehingga mereka akan membayar dividen kepada pemilik sebanyak Rp5.500. Transaksi ini membuat saldo laba perusahaan berkurang Rp5.500 dan kemudian kasnya juga berkurang Rp5.500 karena dividen dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Dengan demikian, seluruh transaksi sudah dijelaskan, 15 transaksi. Saya kira cukup untuk menjelaskan secara lengkap dan singkat suatu transaksi di perusahaan. Pada akhir bulan kita lihat saldo keseluruhan dari kasnya adalah Rp203.500, saldo labanya Rp5.500, jadi net ya, sudah dikurangi dividen,
Jadi kalau nggak dikurangi dividen berarti 5.500 plus 5.500, labanya 11.000, dikurangi 5.500 dividen, maka saldo labanya 5.500. Total liabilitas dan ekuitas 443.500, total aset 443.500. Jadi jumlahnya adalah sama. Pada kolom kas ini nantinya akan menjadi laporan arus kas. Sementara pada kolom paling kanan ini nantinya menjadi laporan laba rugi. Sementara bagian paling bawah ini akan menjadi laporan keuangan neraca. Neraca mengambil data dari baris yang paling bawah. Neraca merupakan laporan posisi keuangan, posisi aset, utang atau liabilitas dan ekuitas pada akhir periode. Laporan laba rugi mengambil dari sisi paling kanan berupa penjualan atau pendapatan dikurangi dengan beban atau biaya. Kemudian laporan ini kalau kita lihat menggambarkan laba yang diperoleh selama satu periode, dalam hal ini adalah 1 bulan. Khusus pada contoh ini ada pengurangan berupa dividen sehingga netnya berupa saldo laba lah 5.500. Kemudian laporan arus kas, laporan yang menggambarkan dari mana kas diperoleh dan untuk apa digunakan selama 1 bulan di sini. Baik, tadi sudah dijelaskan seluruh transaksi sebanyak 15 transaksi dan bagaimana hubungannya dengan laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Jadi inilah ringkasan laporan keuangan kita, ringkasan transaksi kita yang menjadi laporan keuangan kita. Nah, laporan keuangan yang sesungguhnya adalah seperti yang di sini. Ada 3 laporan keuangan, neraca di bagian tengah, aset lancar, aset tetap, dan liabilitas, serta ekuitas. Kemudian sebelah kanan atas adalah laporan laba rugi, di bawahnya laporan perubahan modal. Yang sebelah kiri adalah laporan arus kas. Jadi inilah laporan keuangan yang merupakan ringkasan dari seluruh transaksi yang tadi sudah kita jelaskan. Setelah itu baru kita nanti akan melakukan analisis atas laporan keuangan. Sampai di sini pembahasan kita tentang persamaan akuntansi dan hubungannya dengan laporan keuangan, dan nantinya kita akan menganalisis laporan keuangan pada video yang lain. Baik, terima kasih sudah menonton video saya. Saya Toto Prihadi. Sampai ketemu pada video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.